Tapi anehnya, meskipun mereka terus jalan, hutan bambunya kayak nggak berujung. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku Widya Kustriani yang penuh dengan cerita horor. Kalian udah siap dengerin? Kalau gitu, matikan lampu, duduk yang tenang, dan dengarkan baik-baik. Kali ini aku bakal bawain cerita tentang sekelompok remaja yang disesatkan di hutan bambu. Dan ini cerita selengkapnya. Jadi ceritanya, ada sekelompok remaja laki-laki yang ingin main ke kebun. Antaranya Doni, Dika, Riza, Rudi, Farhan, dan Dana. Pagi-pagi banget, mereka udah kumpul di rumah Rudi. Karena kebun yang mereka mau datangin itu adalah kebun neneknya Rudi. Mereka berangkat jalan kaki, nyusurin jalan setapak yang lumayan jauh. Nah, buat sampai ke kebun itu, mereka harus lewatin hutan yang cukup luas dan rimbun. Nah, awalnya semuanya terasa biasa aja. Angin sepoi-sepoi, suasana adem banget. Karena udah jalan cukup jauh, mereka mutusin buat istirahat di tengah hutan bambu itu. Nah, setelah cukup lama istirahat, mereka lanjut jalan lagi. Dan gak lama kemudian, akhirnya mereka pun sampai di kebun neneknya Rudi. Semua kegiatan menyenangkan. Ada yang petik buah, ada yang ngambil singkong, ada yang hidupin api buat bakar-bakar singkong. Pokoknya mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing guys. Nah, sampai pada akhirnya mereka baru sadar kalau itu udah sore banget. Wah, udah jam 5 nih, jangan sampai kemalaman pulangnya, kata salah satu dari mereka. Terus Rudi nyaut kayak gini, iya sih kata nenekku, jangan pulang kemalaman, karena pamali. Paling cuma ngeketin doang, masa cowok-cowok takut sih, jawab Doni sambil ketawa. Dan akhirnya mereka sepakat buat pulang. Mereka pun jalan beriringan. Tapi pas mau masuk ke area hutan bambu itu, Rudi yang jalannya paling belakang ngerasa ada yang aneh. Kayak ada yang liatin mereka dari jauh. Tapi Rudi nyeletuk dalam hatinya, mungkin cuma perasaan aku aja. Nah, beberapa menit kemudian, Riza nyeletuk, perasaan kita udah jalan lama deh. Kok hutan bambunya gak habis-habis ya? Padahal pas berangkat tadi kan gak sejauh ini. Udah, jalan aja, keburu malam, jawab Rudi agak kesal. Tapi anehnya, meskipun mereka terus jalan, hutan bambunya kayak gak berujung. Sampai akhirnya mereka berhasil keluar, tapi suasananya beda. Nah, harusnya begitu keluar dari hutan itu, mereka itu harus melewati kebun lagi. Dan jalannya juga jalan setapak. Tapi anehnya sekarang, di depan mereka ada banyak deretan rumah-rumah warga yang gak pernah mereka lihat sebelumnya. Dika ngomong pelan, weh, kayaknya tadi kita gak lewat sini deh. Harusnya di sini itu kebun, bukan perkampungan. Belum sempat mereka banyak omong, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang ngampirin mereka. Ya umurnya kira-kira itu 45 tahunan lah. Kalian udah ditunggu, ayo ikut bapak, katanya sambil jalan. Mereka saling pandang lah, noleh. Kayak, tunggu. Tapi akhirnya mereka nurut dan ngikutin si bapak itu. Mereka dibawa ke sebuah rumah yang sepertinya itu adalah rumah paling mewah di antara rumah-rumah yang lain. Nah, di dalam rumah itu ada seorang laki-laki tua yang sedang menunggu mereka. Begitu mereka masuk, laki-laki itu langsung bilang kayak gini, silahkan duduk. Dan setelah mereka duduk, orang itu lanjut ngomong, kalian gak perlu tahu siapa saya. Saya di sini hanya ingin menawarkan pekerjaan kepada kalian.
tidak berat, cuman bantu-bantu ringan di sini. Dan Rudi pun menjawab, maaf Pak, kami masih sekolah, jadi kami belum bisa bekerja. Wajah si laki-laki tua itu langsung berubah, matanya melotot, mukanya merah. Bisa-bisanya kalian menolak tawaran saya, bawa anak-anak ini ke tempat itu. Beberapa penjaga muncul, tapi bukan manusia. Ada yang berkepala sapi, ada yang mukanya hancur, ada yang tanpa kepala, dan masih banyak lagi. Semua wujudnya sangat menyeramkan. Mereka dibawa ke semacam ruang gelap, seperti penjara. Mereka ketakutan, dan mereka saling berpelukan. Lalu mereka berdoa, berharap semuanya itu cuma mimpi buruk. Tiba-tiba Rudi membuka mata, dan pandangannya buram. Dia lihat sekelilingnya, dan banyak orang di sana, termasuk ibunya yang langsung nangis sambil, alhamdulillah nak, akhirnya kamu sadar juga. Minggu kamu ngilang nak, ucap ibunya sambil terus menangis. 2 hari setelah kejadian itu, ibunya cerita kalau Rudi sama teman-temannya itu ditemuin di hutan bambu itu dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah menghilang selama 1 minggu penuh, dari dulu orang-orang udah dipesenin jangan pernah lewat hutan bambu itu setelah jam 5 sore. Soalnya sering ada yang disesatkan sama penunggunya. Oke guys, sekian dulu cerita dari aku. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan mohon maaf jika masih banyak salah kata dan ucapan. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya aku semangat bawain cerita-cerita selanjutnya ke kalian. Bye-bye.